Selamat pagi kepada adik-adik sekalian, juga pemirsa UGTV dimanapun berada. Kali ini bersama dengan saya, Emi Haryatmi, dalam program acara Literasi Edisi Khusus Perkuliahan Tim Teaching Mata Kuliah Terapan Teori Graf, di mana dengan tema kali ini merupakan penerapan teori graf di bidang teknik industri. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan membahas apa saja implementasi teori graf pada bidang teknik industri, seperti masalah penjadwalan, kemudian metode transportasi, dengan menggunakan masalah shortest route, kemudian algoritma greedy, masalah penugasan, algoritma matching, serta tata letak fasilitas. Nah, saya tidak sendiri di pagi hari ini. Saya ditemani dengan narasumber kita dari jurusan Teknik Industri dengan Ibu Dr. Ratih Wulandari. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Emi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Ibu juga baik dan sehat. Insya Allah, amin. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi ya Bu ya, tadi sedikit saya melihat di materi yang akan dipaparkan hari ini gitu ya. Ada permasalahan mengenai penjadwalan ya, kemudian penugasan, tata letak dan transportasi, di mana semuanya merupakan aplikatif ya dari teori graf ya. Saya yakin adik-adik pasti sudah pernah belajar dasar teori graf ya. Kemudian mungkin dengan mata kuliah ini gitu ya, terutama di prodi-prodi yang memang mendapatkan mata kuliah ini ya, bisa mendapatkan pencerahan ya Bu. Ternyata teori graf itu tidak hanya belajar seperti itu ya, tapi memang bisa diaplikatifkan seperti tadi ya, masalah penjadwalan, kemudian penugasan dan sebagainya itu. Nah, selain dari kasus-kasus itu pasti masih ada lagi ya Bu? Ya, masih banyak ya, apalagi di area teknik industri mungkin juga bisa bersinggungan dengan area lain ya Bu, bidang lain ya, seperti itu ya. Oke, baik adik-adik dan pemirsa UGTV, tanpa berlama-lama kita segera mendengarkan ilmu yang akan diberikan dari Ibu Dr. Ratih Wulandari kepada kita mengenai penerapan teori graf di bidang teknik industri. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Emi atas waktu dan kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik mahasiswa khususnya teknik industri yang mungkin di awalnya sudah pernah belajar tentang teori graf, kita mulai masuk tentang penerapannya. Jadi biasanya kalau di kelas itu kita mengasihnya teori-teori dan nanti buat apa ya, nah dipakainya di mana ya. Nah ini kita udah masuk bidang pada penerapannya, khususnya di bidang teknik industri. Nah, mungkin bisa langsung masuk ke slide-nya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa teori graf di teknik industri ini awalnya adalah memodelkan. Nah, memodelkan hubungan antar elemen untuk nantinya elemen yang sudah dimodelkan itu bisa kita analisis dan hasil analisisnya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, bahasa optimal ini mungkin harus ada familiar. Optimal itu belum tentu maksimal atau belum tentu minimal. Nah, secara umum tadi yang disampaikan ada beberapa gitu secara umum yang bisa kita manfaatkan penerapannya, mulai dari penjadwalan produksi atau proyek menggunakan network analysis, terus yang kedua tentang transportasi gitu ya, terus yang ketiga tentang penugasan, dan yang keempat tentang perencanaan tata letak fasilitas. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang paling sederhana aja misalkan tentang struktur organisasi. Nah, kita bisa melihat ada suatu susunan yang saling terhubung, mana aturan gitu ya, aturan atau struktur yang memang bisa langsung atau misalkan harus lewat dan seterusnya. Oke, saya bisa lanjut. Nah, diawali dengan kita harus mengenal dulu nih yang dimaksud, takutnya mahasiswa sedikit lupa ya tentang teori grafnya. Jadi mulai dari pengertiannya. Kalau lihat di sini, graf yang mungkin sudah dipelajari yaitu adalah diagram yang terdiri dari titik atau simpul dan sisi yang menghubungkan antar titik. Nah, selain itu, kita kalau misalkan sudah dibuat yang namanya model tadi, nah ini sudah mulai masuk ke struktur graf.
Nah, di mana grafnya adalah mempresentasikan berbagai struktur seperti organisasi, jaringan, dan lain-lain. Nah, sehingga apa? Tadi modelnya kita dengan tujuan membantu untuk memahami, menganalisis, dan menemukan solusi optimal dari hubungan antar objeknya. Nah, bisa kita lihat, kita dalami lagi ya. Nanti dari beberapa contoh yang tadi 4 tadi kita bisa lebih dalami seperti apa sih perbagiannya. Oke. Lanjut. Untuk komponen dasarnya, nah kita harus memahami lagi dulu ya untuk komponen dasar dari penyusunan graf. Yang pertama adalah komponen himpunan simpul atau vertex tadi. Apa sih itu himpunan simpul yang bisa kita ambil di teknik industri? Contoh misalkan kita punya yang namanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas mesin. Atau dalam sebuah proses, mesin-mesin apa saja yang harus digunakan, atau kita ngomongnya adalah proses-proses apa aja untuk pembuatan produk. Nah, itu menjadi sebuah simpul. Lanjut dengan adalah himpunan ruasnya. Nah, yang kedua himpunan ruas ini adalah garis yang menghubungkan antar simpulnya. Jadi garis menunjukkan adanya hubungan antar keterkaitan antar objek tadi. Sudah ada simpul-simpulnya, misalkan kegiatan A sama kegiatan B. Nah, ini ada hubungannya nih. Jadi jangan sampai antara kegiatan A atau proses A sama proses B tidak saling terkait, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah, nah setiap ruas selalu menghubungkan dua simpul, nah sebagai contoh V1 dan V2 tadi. Lalu lanjut adalah notasi grafnya. Nah notasi graf di sini kita bisa lihat ada suatu dinyatakan dengan ada G, gitu ya, dengan F dan E, dan di mana simpul yang dinyatakan dengan titik dan ruas dinyatakan dengan garisnya. Jadi inti pemahamannya adalah graf dibentuk dari simpul, titik, dan ruas yang saling menghubungkan. Memahami komponen graf tadi, di mana langkah awal untuk menganalisis dan memodelkan dari berbagai sistem yang kompleks di bidang teknik industri. Oke, nah kita lanjutkan dengan jenis-jenis grafnya. Pertama adalah jenis graf kosong, gitu ya. Graf yang hanya memiliki simpul tanpa adanya ruas atau hubungan antar simpul. Jadi masih ya seperti baru kita memapping ya, baru memapping titik-titiknya saja atau kegiatan-kegiatannya saja. Terus yang kedua, gitu, kemudian ada yang disebut dengan multigraf, yaitu graf yang memiliki lebih dari satu ruas yang hubungkan pasangan simpul yang sama. Gitu ya, bisa dilihat misalkan contoh di bagian yang E, gitu ya, ada beberapa graf simpulnya tuh ada beberapa ruasnya. Lanjut, yang ketiga adalah graf yang tidak berarah. Nah, dilihat dari beberapa contoh di sampingnya ilustrasinya bahwa ada beberapa hubungan antar simpul yang belum memiliki arah. Ini kemana? Baru ada garis tapi belum ada arahnya. Terus yang keempat adalah graf yang berarah atau yang sudah ruasnya sudah ada arah panahnya. Nah, gitu ya. Contoh aliran proses, gitu ya, arah kemana dan seterusnya. Terus yang lanjut kelima adalah graf lengkap. Itu graf di mana setiap simpul terhubung langsung dengan seluruh simpul lainnya. Oke, terus yang keenam, ini ada graf sederhana, yaitu graf yang tidak memiliki gelang, dan yang ketujuh adalah graf yang tidak sederhana, ada gelang itu seperti kayak kita balik, gitu ya, balik kepada simpulnya, dan ada tambahannya mengenai arus yang lainnya atau garis yang lainnya. Nah, melalui ilustrasi ini pada yang ini kita dapat melihat nih bahwa bentuk visual, gitu ya, dari masing-masing jenis graf ternyata banyak. Gitu ya, sudah kita mapping prosesnya, gitu ya, sudah kita tahu dan kita tunjukkan arahnya ini kemana dari setiap simpulnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke, sekarang pengertian tentang jalan. Jalan di sini merupakan urutan simpul dari ruas yang saling terhubung, yang dimulai dari satu simpul menuju simpul lainnya dalam sebuah jalan tadi. Nah, sehingga simpul maupun ruas dapat dilalui lebih dari satu kali. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat, ya, dalam ilustrasi graf di sebelah kanan yang bisa dilihat, kita dapat bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke C, gitu ya, dan berakhir misalkan di D. Bisa aja dari A, bisa ke B, bisa ke D, bisa ke E. Nah, ini adalah pilihan jalan yang nantinya kita bisa modelkan. Nah, jadi secara umum kita lihat ada dua, gitu ya, ada dua jenis jalan. Yang pertama adalah jalan yang terbuka dan jalan tertutup. Nah,
contohnya, misalnya jalan terbuka tadi adalah cirinya di mana simpul awal tidak kembali pada simpul awal berbeda dengan simpul akhir. Dan yang tertutup, yang tertutup itu dari simpul awal sama dengan simpul akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat kita, oh ini jalannya simbolnya balik lagi gitu ya, balik lagi ke simbol yang sama. Nah, itu berarti masuknya ke yang tertutup. Sedangkan kalau yang terbuka artinya antara simbol yang V gitu ya dengan yang V1 dan seterusnya itu tidak sama, antara V yang awal dengan V akhirnya itu nomornya tidak sama. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang yang trail. Nah, kalau yang trail ini merupakan suatu perjalanan pada grafnya di mana semua ruas gitu ya yang dilalui harus berbeda. Nah, jadi kata-katanya tadi adalah baru penempatannya gitu ya, baru bilang ada tertutup, ada terbuka. Nah, kalau sekarang lebih ke suatu perjalanannya di mana nantinya ada apa ya dibilangnya susunan gitu ya, perjalanan pada graf di mana semua ruas yang dilalui berbeda dan tidak boleh diulang. Jadi kata kuncinya tadi tidak boleh diulang. Nah, namun simpul atau titik masih diperbolehkan untuk dilewati kembali. Ya, kita bisa lihat di sini pada contohnya gitu ya. Untuk yang V1 gitu ya, itu akan ke pertama V1, terus ke V5, balik lagi ke V1, lakukan ke V2. Tadi yang tidak boleh berulang adalah ruasnya. Jadi antara yang E yang ditundukkan simbol E itu tidak bisa kembali, gitu ya. Untuk simbolnya bisa. Lanjut. Nah, untuk lintasan atau jalur pet gitu ya, ini jejak ya atau tapak ya, di mana semua simpulnya dilalui berlainan. Diulang atau tidak diulang kecuali jika jalur tersebut memang merupakan jalur tutup sehingga dia harus kembali pada simpul awal. Jadi kalau yang tadi adalah tidak boleh berulang adalah arusnya gitu ya, dan yang kalau lintasan itu yang tidak boleh berulang adalah simpulnya. Oke, nah, bisa lihat ya contohnya misalkan dari V2, V2, V5, V4, V3, sedangkan arusnya kita bisa balik gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tentang sirkuit ya. Sirkuit merupakan lintasan. Nah, lintasan yang bersifat tertutup. Artinya perjalanan dimulai dari suatu simpul dan kembali lagi ke simpul awal. Ini mencirikan tadi yang jenis yang pertama, jenis simpul yang pertama tuh, yang kedua, yang tertutup tadi. Jadi dikatakan sirkuit ini masuk pada untuk yang tertutup, ya. Nah, notasinya berarti dari mulai V2 bisa tergambarkan di situ. Kalau kita milih V2 berarti nanti harus balik lagi cari ruas gitu ya yang balik lagi ke V2. Contoh dari V2, V5 gitu, V4, V3 dan balik lagi ke V2-nya. Ya, lanjut siklus. Nah, kalau siklus ini merupakan sama ya jalan tertutup ya, perjalanan pada graf yang kembali ke simpul awal namun tidak ada simpul lain yang diulang selain simpul awal dan akhir. Oke, kita bisa lihat rangkum sedikit perbedaannya. Jadi kalau misalkan lihat nih kalau ngomongin jalan, berarti yang jalan itu yang boleh berulang apa? Simpul boleh berulang sama sisinya atau ruasnya. Sedangkan kalau jejak dan lintasan itu yang boleh berulang hanya, kalau untuk jejak hanya boleh berulang hanya simpulnya saja. Sedangkan lintasan ini dua-duanya tidak boleh berulang. Oke, nah kita masuk nih tadi, itu baru mudah-mudahan tadi mengingatkan kembali ya tentang sedikit dasar tentang aplikasi, tentang teori grafnya. Nah sekarang tentang aplikasi graf di industri. Yang pertama, ini ada masalah penjadwalan produksi atau proyek. Nah, ini menggunakan graf untuk memodelkan urutan aktivitas, ketergantungan, dan waktu penyelesaian proyek, gitu ya. Kenapa kita harus menjadwalkan produksi? Karena misalkan di satu pabrik itu ada beberapa banyak produk, sehingga kita harus tahu nih produk mana yang kita harus produksi duluan dibandingkan produk yang lainnya berdasarkan orderan gitu ya, atau waktu dari permintaan customer. Yang kedua adalah masalah transportasi. Ini berkaitan dengan logistik ya, supply chain juga, di mana nantinya menentukan rute terpendek atau biaya minimum dari satu lokasi ke lokasi lain. Bisa saja sih sebenarnya bukan dari hanya biaya ya, dari waktu gitu ya, waktu tercepat, ataukah memang dari indikator lainnya. Terus yang ketiga dari masalah penugasan.
Dan yang keempat, dari masalah perencanaan tata letak fasilitas. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan coba satu-satu menggali ya aplikasi yang umumnya yang dari 4 ini seperti apa sih teori graf di teknik industri. Oke, masalahnya yang pertama adalah kita masuk ke penjadwalan produksi. Kita lihat bahwa inti dari penjadwalan produksi adalah bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat agar menghasilkan output yang optimal. Nah, kalimat optimalnya harus lebih muncul ya, gitu ya. Jadi penjadwalan produksi mencakup proses pengaturan, gitu ya, sumber daya seperti tenaga kerja, mesin-mesinnya, terus materialnya, waktu kerjanya, dan untuk setiap aktivitas produksi yang dilakukan. Setelah itu, gitu ya, penjadwalan juga merupakan proses pengambilan keputusan nanti. Nah, perusahaan harus menentukan tadi pekerjaan apa, gitu ya, yang dikerjakan terlebih dahulu, kapan dikerjakannya, gitu ya, serta bagaimana sumber daya yang digunakan. Karena memang biasanya ada keterbatasan sumber daya, misalkan pekerjanya ya tidak banyak, gitu ya, sumber dayanya bahan bakunya juga terbatas. Nah, jadi kita yang menjadi indikator atau ukuran kita untuk menentukan penjadwalan produksi. Nah, diharapkan dengan adanya penjadwalan produksi yang baik, perusahaan dapat menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan pekerjaan secara lebih terstruktur sehingga target produksinya dapat tercapai. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat contoh kasusnya. Oke. Nah, lihat contoh kasusnya di sini. Nah, contoh kasus yang pertama adalah tentang perancangan jadwal produksi jamu dengan CPOTB. CPOTB itu sebenarnya singkatan cara produksi obat tradisional yang baik, gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih gimana kita nantinya merancang, gitu ya, merancang suatu penjadwalan dengan susunan proses yang sudah kita petakan, gitu ya. Jadi kasus ini membahas tentang bagaimana proses tadi dirancang supaya, gitu ya, berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar industri tentunya. Nah, ini kasusnya berasal dari kebetulan penelitian yang pernah dilakukan Ibu Rahma Oktavina, gitu ya, dan dengan metodologinya adalah analisis jaringan kerja menggunakan PERT dan CPM. Tujuannya itu bisa mengidentifikasi tahapan proses, gitu ya. Terus yang kedua mengidentifikasi pengumpulan data, dan ketiga membuat algoritma penjadwalan proses produksi industri jamu yang memenuhi standar tadi. Oke. Metodologinya, nah kita lihat metodologi yang digunakan dalam analisis jaringan kerja atau network untuk penjadwalan proyek. Dalam teknik industri kita melihat metode jaringan kerja digunakan membantu merencanakan, mengendalikan, dan mengoptimalkan waktu penyelesaian suatu proyek, gitu ya. Jadi berdasarkan analisis waktu kegiatan, ini ada dua metode utama di sini yang dibahas. Yang pertama adalah Critical Path Method atau CPM yang biasa kita sebut CPM, dan yang kedua adalah yaitu Program Evaluation and Review Technique. Nah, CPM ini digunakan ketika durasi pekerjaannya sudah diketahui secara tepat. Oh, misalkan waktu untuk memotong itu 2 menit. Nah, berarti itu udah ketahuan nih, waktu pastinya adalah 2 menit. Tapi jika aktivitasnya masih ada estimasi, gitu ya, masih belum diketahui secara pasti ini berapa sih waktu prosesnya. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan metode yaitu metode PERT tadi. Oke. Nah, oke, lanjutannya bahwa di sini ya nantinya kita menggunakan ada beberapa estimasi waktu proyek, gitu ya. Biasanya ditentukan nantinya oleh tim proyek, gitu ya. Jadi estimasi yang tadi, kalau yang saya ulangin ya, yang CPM tadi hanya menggunakan satu estimasi waktu, gitu ya. Dan yang di PERT tadi menggunakan 3 estimasi waktu. Pertama yang optimis, gitu ya. Terus yang umum sama yang pesimisnya. Nah, jadi pendekatan ini, gitu ya, menggunakan yang PERT-nya 3 dan yang CPM-nya yang 1. Nah, kita bisa lihat
di tabel, misalkan di contoh kita membuat sebuah rekapan data gitu ya, di mana kita tahu nih ada aktivitas gitu ya, ada kode aktivitasnya gitu ya, ada aktivitas terdahulu kenapa dia strip. Nah, artinya nantinya kita memodelkan bahwa aktivitas A tidak ada aktivitas pendahulunya, jadi dia yang pertama. Nah, yang B juga dan yang C juga seperti itu. Jadi mulai ada aktivitas pendahulunya itu mulai di aktivitas yang D. Jadi D bisa dimulai kalau, nah gitu ya, kalau misalkan A sudah berjalan, E juga bisa dimulai kalau A juga sudah berjalan. Dan di situ terlihat juga ya ada taksiran waktu untuk penyelesaiannya gitu ya. Ada optimis, ada umum gitu ya, ada pesimisnya. Maksudnya adalah kita yakin, kalau optimis itu kita yakin misalkan proses A gitu ya, aktivitas A bisa selesai dalam hanya waktu 1 hari misalnya gitu ya. 1 hari aja bisa kita, atau 1 bulan, satuannya tergantung dari kegiatannya atau aktivitasnya. Misalkan di sini tertulis adalah satuannya adalah bulan. Misalnya kita optimis bahwa dalam aktivitas A kita yakin bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Dan secara umum sih 2 bulan gitu ya. Dan pesimisnya paling telatnya, bahasa gitu ya, pesimisnya paling telatnya itu 3 bulan. Nah, dari yang 3 waktu tadi gitu, kita akan membuat yang namanya rata-rata. Berarti dari optimis, umum, dan pesimis kita dapat nih waktu rata-ratanya sekitar 2 bulan dengan variannya sekitar 0,11. Nah, rumus untuk pencariannya sudah ada gitu ya. Mungkin mahasiswa juga sudah hafal ya. Nah, kita bisa melihat bahwa semua angka-angka di sini ini harus ditetapkan terlebih dahulu tadi ya, biasanya dari tim proyek tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini data yang dikumpulkan ya. Jadi tabel menunjukkan rangkaian aktivitas produksi gitu ya, beserta keterkaitan antar prosesnya dalam bentuk jaringan kerja gitu ya. Dan kita detailkan dulu. Jadi awalnya adalah memang kita harus membuat suatu rangkaian kerja. Bahasa memodelkan tadi kita tahu urutannya gitu ya, urutan prosesnya harus seperti apa sih, dimulai dari apa, berapa proses yang secara lengkap. Misalkan di sini ada 33, tuliskan semua urutannya gitu ya. Nah, nanti kita bisa identifikasi secara detail mulai dari aktivitas terdahulunya, waktunya, ya, dan lain-lainnya, sehingga tergambarkanlah semua kalau kita membuat produk ini gitu ya, membuat produk ini. Nah, berarti kegiatannya harus ini ya. Nah, berarti di sini ada 33 kegiatan atau aktivitas yang tidak boleh terlewat, di mana nanti kegiatan-kegiatan ini kita akan analisis. Oke. Lanjut di identifikasi aktivitas kritisnya. Jadi aktivitas ini yang tidak memiliki, jadi aktivitas kritis itu maksudnya adalah aktivitas yang tidak memiliki kelonggaran waktu. Jadi nggak bisa dibilangnya nggak bisa telat, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, harus seperti itu. Jadi dibilang atau kritis itu seperti itu. Jadi jika aktivitas tersebutnya mengalami keterlambatan, nah ini berdampak ke seluruh proyek juga. Nah, nantinya seluruh proyeknya akan jadi terlambat. Jadi untuk menentukan apakah suatu aktivitas termasuk kritis atau tidak kritis, nah metode CPM ini yang menggunakan adanya beberapa cara gitu ya. Misalkan menggunakan yang namanya perhitungan total float gitu ya, atau kita sebut TF sama dengan 0 nanti hasilnya. Nah, maka berarti cirinya adalah nilai 0 tadi berarti ini adalah aktivitas yang kritis gitu ya. Terus selain itu adalah FF bernilai 0, maka aktivitas tersebut juga tidak memiliki waktu cadangan, sehingga pada contoh jaringan gitu ya, ada berwarna. Nah, ini warna hijau di sini nih, warna hijau itu termasuk yang jalur kritis, jadi yang tidak boleh terlambat. Nah, kalau misalkan yang ketiga artinya kalaupun dia masih punya ada kelonggaran waktu gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi yang hijau ini untuk kritisnya terlambat gitu ya, jadi nanti keseluruhan kegiatan proyek sampai ke aktivitas tujuannya tidak berjalan dengan baik. Seperti itu, sehingga solusi dengan metode PERT-nya gitu ya. Ini merupakan jaringan kerja yang menggunakan 3 estimasi tadi. Nah, bisa nanti kita lihat nih gitu ya, susunannya seperti apa gitu ya. Sehingga nanti kita ketahuan bahwa optimisnya berapa, umumnya berapa, sedang pesimisnya berapa. Nah, gitu. Ini sama gitu ya. Nah, kita penggabungkan ya.
Jadi secara umum gitu ya, secara umum untuk penggabungannya bagaimana metode PART dan CPM digabungkan dalam satu sistem analisis. Nah, jadi secara umum metode PART dan CPM ini saling melengkapi ya. PART digunakan untuk memperkirakan durasi aktivitasnya ketika terdapat ketidakpastian waktu gitu ya. Sedangkan CPM digunakan untuk menentukan jalur kritis dan melakukan optimasi waktu proyeknya. Jadi pada bagian ini dijelaskan ya, jadi bahwa dari output metode PERT nantinya dijadikan input untuk CPM. Jadi hasil data dari keduanya ini nanti digunakan bersama untuk menyusun jadwal kegiatan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan proyeknya. Jadi diagram yang kalian lihat di sini, ya adik-adik lihat, bisa lihat di sini bahwa urutannya harus seperti itu tuh. Oh, mulai dari adanya diagram, kita buat dulu diagram proyeknya. Nah, kita buat pakai PERT dulu. Nanti dari PERT bisa menentukan jadwal. Setelah PERT ada, keluaran baru masuk ke CPM-nya dan seterusnya seperti itu. Menarik sekali ini ya, Bu Ratih. Ternyata dengan dua metode ya, CPM dan PERT ya, itu bisa menghasilkan satu penjadwalan yang mungkin lebih optimal ya, daripada menggunakan salah satu saja gitu penggabungan ya. Jadi penggabungannya bisa menjadi lebih optimal daripada salah satunya saja gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sedikit nih Bu, kedua metode ini apakah bisa digunakan untuk kasus yang lain atau hanya untuk kasus sejenis aja ini, untuk menjadwalkan saja, atau bisa digunakan untuk seperti misalnya transportasi, atau misalnya yang nanti kita akan dengarkan juga tata letak gitu, atau memang metode ini khusus untuk menjadwalkan proses tadi ya, supaya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau untuk yang CPM report ini memang biasanya untuk lebih ke aktivitasnya, urutan ke aktivitasnya. Karena untuk yang seperti pendistribusian atau transportasi ataupun PTLF itu ada metodologi yang memang tepat ya. Yang lebih tepat gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi kalau dibilang bahasanya gini, metode itu sebenarnya bisa saja digunakan untuk kegiatan contoh penerapan ini. Cuma akan lebih tepat jika digunakan metode yang seperti ini. Seperti itu Ibu. Baik. Terima kasih kepada Bu Ratih di sesi 1 ini ya Bu, dengan mengulas mengenai masalah penjadwalan produksi ya. Nah, pemirsa UGTV dan adik-adik dimanapun berada, kita harus jeda dulu sejenak ya, dan nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya mengenai masalah transportasi dan penugasan. Jangan kemana-mana, kita saksikan tayangan berikut ini. Baik, terima kasih kepada pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa yang masih setia bersama kami menyaksikan literasi mata kuliah unggulan terapan teori graf, di mana kali ini kita masuk ke dalam segmen kedua, di mana tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan paparan mengenai masalah penjadwalan produksi, juga sebelumnya ada uraian mengenai teori graf terlebih dahulu. Di masalah penjadwalan produksi, kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Ibu Dr. Ratih mengenai metode analisis jaringan kerja dengan menggunakan PERT, di mana dengan PERT ini kita menggunakan 3 nilai, yaitu optimis, umum, dan pesimistik. Kemudian juga dengan menggunakan CPM, di mana ini dengan menggunakan 1 nilai waktu. Nah, penggabungan dari keduanya bisa menghasilkan sebuah jadwal kegiatan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan, tentu saja lebih optimal ya Bu Ratih ya, seperti itu. Nah, di segmen kedua ini ya tidak kalah menarik mengenai kasus yang akan dibahas oleh Ibu Dr. Ratih mengenai masalah transportasi dan penugasan. Silahkan Bu Ratih untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih Bu Emi. Oke, kembali lagi adik-adik mahasiswa
Semoga tetap masih semangat mendengarkan ya gitu, dan mengikutinya. Oke, permasalahan yang selanjutnya adalah tentang masalah transportasi gitu ya. Tujuannya pertama adalah kita nantinya menentukan alokasi distribusi produk gitu ya dari sumber ke tempat tujuan dengan biaya minimum. Nah, memang salah satu indikatornya adalah biaya gitu ya, biaya minimum, atau misalkan nanti bisa aja kita pakai jarak gitu ya, dari jarak yang minimum atau kan dari indikator lainnya. Nah, kita pahami dulu nih apa sih yang dimaksud dengan metode transportasi gitu ya. Nah, ini metode transportasi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini bahwa kalau kita ngomongin adalah tentang produk, bisa aja produk itu nggak hanya dari satu pabrik gitu ya. Kita membutuhkan itu produk itu bisa kita mapping dulu nih, mana pabrik-pabrik yang bisa menghasilkan produk yang sama. Setelah kita mapping, kita cari pasarnya di mana nih kita bisa mendistribusikan supaya produk ini laku di pasar. Ternyata kita dapat juga ini loh pemetaan dari pasarnya atau konsumennya, sehingga gitu ya kita bisa menentukan kalau mau ngirim ke tempat pasar A gitu ya, atau konsumen A, lebih baik dari yang pabrik 1 atau pabrik 2. Nah, ini akan terlihat mana yang memang nantinya bisa menghasilkan, salah satunya adalah biaya terendah tadi. Jadi ada alokasi produk gitu ya yang diatur sedemikian rupa karena nantinya akan ada perbedaan biaya ataupun jarak gitu ya dari sumber dan beberapa sumber ke tujuannya gitu ya. Jadi tujuannya ada beberapa, sumbernya pun ada beberapa. Nah, ini bisa lihat dari situ. Oke. Secara umum gitu ya, balik lagi ini kata-kata algoritma gitu ya, yang merupakan di mana nantinya ada langkah-langkah yang sistematis untuk menentukan solusi optimalnya berdasarkan kriteria tertentu gitu ya. Kita harus pakai apa gitu ya. Kalau kita tujuannya nanti menggunakan yang mau tentang jarak pendek atau yang rutenya lokal, kita bisa pakai Greedy atau Dijkstra. Terus kalau misalkan mau yang rute antar kota, kita bisa pakai Breadth First, yang hill climbing atau depth first-nya. Kalau misalkan yang mau lihatnya jarak dan kapasitas angkut gitu ya, kendaraannya, kita pakai bisa snakeboard, tabuses dan lain-lain. Ini banyak gitu ya. Nah, tujuannya misalkan dari setiap jarak pendeknya ini ya, dari informasi ini pertama misalkan untuk jarak pendek ini menemukan jarak terpendek gitu ya, atau rute lokal terbaik antar 2 titik. Nah, ini cocok nih untuk rute tunggal gitu ya, antar lokasi berdekatan atau fokus pada efisiensi jarak. Dan kalau misalkan untuk kasus tentang yang rute antar kota, di sini kita tahu nih tujuannya apa, untuk menentukan rute kunjungan. Nah, rute kunjungan antar kota dengan biaya atau jarak total minimum dan setiap kotanya. Jadi cocok untuk banyak tujuan gitu ya, mencari rute yang optimal juga dan mengurangi total biaya atau jarak. Terus yang ketiga tadi, jarak dan kapasitas angkutnya ini menentukan rute distribusi dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas angkut. Nah, kita kan kalau mau mengangkut sesuatu juga dilihat ya, kita menggunakan modanya moda apa gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan yang truk ukuran apa, atau muat berapa, nah ini lebih tepat menggunakan yang metodenya dari snakeboard gitu ya. Oke. Ya, masuk ke contoh kasus. Nah, contoh kasus ini penerapan teori graf untuk pencarian rute terpendek. Nah, kasus ini diambil dari penelitian Hayati gitu ya, dan Anthony tahun 2014 gitu ya, yang membahas pencarian rute optimum antar wilayah. Tujuan utamanya dari kasus ini adalah menentukan rute paling optimal gitu ya dari kalau lihat sini adalah kecamatan gitu ya, ada kecamatan yang pertama yang Ngalian sampai ke Sampangan. Nah, untuk mempermudah pemodelan gitu ya, kalau kita punya mapping nama kota, nah lebih baik kita kasih simbol atau not gitu ya. Kalau misalnya Ngalian kita kasih A dan seterusnya sampai di Sampangan, berarti itu ada L. Nah, seperti itu. Jadi nanti supaya untuk pemetaannya itu bisa terlihat dengan baik atau lebih simpel gitu ya. Nah, ditunjukkan hasil pemodelannya. Nah, dari kalian udah punya tadi nih. Nah, kita tunjukkan nih modelnya ya, pakai teori graf tadi. Ini sudah ada nih gitu ya, simbol-simbol, sudah ada arah gitu ya. Ini bisa lihat bahwa dari Ngalian ini harus ke yang B dulu, dari B ke C gitu ya, dan seterusnya. Ternyata dari B itu bisa ya, nggak mesti harus lewat C, bisa aja lewat D dulu. Nah, inilah namanya memodelkan. Dengan
kita melihat ini gitu ya, secara otomatis, secara visual kita akan lihat, oh kalau misalkan ada alternatif lain selain saya harus melewati misalkan di Krapyak ini, oh bisa ya kita ngelewat yang Pasadena dulu dan seterusnya. Nah ini kan lebih enak ya, bahasanya memodelkannya itu lebih enak dan akhirnya nanti kita bisa menganalisisnya dengan gampang gitu ya, dan sehingga mendapatkan hasil yang optimal tadi. Oke. Lanjut, nah konsep dari algoritma ini gitu ya, yaitu strategi penyelesaian masalah dengan cara memilih solusi terbaik gitu ya, pada setiap langkah untuk mendekati solusi optimum yang global. Nah prinsip utamanya dari algoritma ini adalah mengambil keputusan yang paling menguntungkan saat itu juga atau disebut optimum lokal. Nah dengan harapan hasilnya hasil akhirnya itu menjadi solusi terbaik secara keseluruhan gitu ya. Ya, jadi kita lihat di sini gitu ya, ada elemen-elemennya. Oh, ada himpunan kandidat. Yang dimaksud himpunan kandidat itu apa? Berarti ini kumpulan semua pilihan nih yang mungkin digunakan untuk membentuk solusinya. Terus lanjutnya adalah himpunan solusi. Berarti ini kumpulan kandidatnya juga yang telah terpilih sebagai bagian dari solusi. Terus ada fungsi seleksi, gitu ya. Jadi fungsi seleksi di sini adalah memilih kandidat terbaik gitu ya, dari himpunan kandidat gitu ya, yang paling mungkin membawa ke solusi yang optimal. Terus berlanjut ke fungsi kelayakan, visible enggak gitu ya, layak atau tidak. Nah ini memastikan bahwa kandidat yang dipilih tidak melanggar dari aturan atau kendala-kendalanya, sehingga nanti adalah fungsi objektif, di mana fungsi objektif ini dioptimalkan baik itu maksimum gitu ataupun minimum. Oke. Kita lanjut dengan prosedurnya. Nah, pertama adalah kita lihat di bagian yang A ini gitu ya. Langkah awal dimulai dari yang simpul awal, misalkan contoh yaitu pada simpul A, bisa lihat di gambarnya gitu ya. Kemudian nanti sistem memeriksa nih semua sisi atau jalur yang langsung terhubung dengan simpul tersebut. Dia akan memilih pilihan yang tersedia adalah misalkan ada 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini akan memilih mana dengan nilai dengan bobot gitu ya, atau nilai yang paling kecil, sehingga jalur ini menjadi lintasan pertama atau disebut dengan L1 dan seterusnya. Selanjutnya nantinya ada tentang pencarian gitu ya, lintasan dihitung menggunakan fungsi gitu ya, fungsi DI yang panjang lintasan sebelumnya ditambah dengan bobot sisi menuju simpul berikutnya gitu ya, dan nanti kemudian dibandingkan dengan semua kemungkinan jalur dan memilih dari nilai DI yang paling kecil. Nah, selanjutnya tahap terakhir adalah bagian yang C ini menunjukkan proses tersebut dilakukan secara berulang. Jadi kalau misalkan udah lihat dari satu simpul, kita coba simpul yang lainnya terus seperti itu sampai memang nantinya menemukan bahwa tidak ada simpul yang terlewat. Nah, ya ini ada tergambarkan semua. Jadi intinya adalah memilih pilihan terbaik di setiap tahap dengan harapan menghasilkan solusi yang memang paling optimum tadi. Oke. Nah, tahap awal penerapannya itu membentukkan lintasan terpendek tadi gitu ya. Jadi dari node A gitu ya sampai ke node yang L gitu ya, yang kota A sampai kota L tadi ini akan dilihat dari bobot gitu ya pada setiap sisinya. Angka pada setiap sisi menunjukkan bobot atau jarak. Kita bisa lihat misalkan nih dari A ke B itu jaraknya 2, B ke C jaraknya 2. Oh kalau misalkan C ke E berapa, B ke D berapa, nih ke dan seterusnya berapa. Jadi kalau misalkan saya punya alternatif mulainya adalah di B gitu ya. Misalkan A dari ke B itu adalah 2. Saya pilihannya, saya kalau mau B ke C total kan 2 tambah 2 tadi 4 gitu ya. B sama yang D gitu ya, itu juga 2 berarti sama itu 4. Berarti sama-sama 4 nih. Ini bisa kemungkinan dua-duanya dipilih dan tapi nanti ada proses lagi gitu ya, dari node D ke C berapa, ke E berapa dan seterusnya. Nah, sehingga ini dicari nanti yang di akhirnya di ujungnya itu berapa berdasarkan penjumlahan dari setiap ruasnya. Ya, nah ini tempatnya gitu ya. Jadi nanti ditambahkan hasilnya dengan setiap ruasnya dari setiap node-nya juga. Nah, oke, masih sama ya dari sisi CE gitu ya, dari sisi BC dan seterusnya sampai nanti dia pemilihan keputusannya untuk dari setiap alternatifnya. Jadi kita tuh menghitung bukan cuma satu jalurnya. Kalau ternyata ada percabangan, nah itu berarti memungkinkan adanya alternatif. Gitu ya, alternatif memilih gitu ya, mau yang mana gitu lah. Kan kita lihat
kita tulis seperti contoh misalkan ya dari yang sisi BC itu pilih yang CE. Nah, totalnya itu dapatnya bobotnya 4,22. Tapi kalau yang dari sisi BD ke DG itu dapatnya 6,5. Kita diamkan dulu, artinya kita memang hitung dulu gitu loh. Walaupun nanti anggapannya jalur yang biasa kita pilih dengan hasil bobot akhirnya itu walaupun terkecil tapi sedang ada kendala, kita bisa menggunakan alternatif yang lainnya. Oke, lanjut ya. Ini sama, ini masih terusannya hitungannya. Ya. Oke. Nah, jadi saya langsung masuk ke sininya. Bahwa bisa lihat total jaraknya setelah dihitung gitu ya, setelah dihitung ternyata dipilihlah sisi rute optimal, yaitu dari mulai A, B gitu ya, terus itu ke D, dari D dia ke G gitu ya, terus ke I, ke J, ke J dan ke L. Nah, dari sinilah misalkan yang saya lihat nih gitu ya. Jadi total jaraknya adalah ternyata 12 gitu ya. Oh, berarti dari yang mulai A, B dia ke bawah dong. Oh iya, ternyata kita bisa lihat bahwa kalau mau lihat yang atas sebenarnya lebih sedikit simpulnya, misalkan A, B, C, E, L lebih sedikit simpulnya. Tapi pas ditotalkan bobotnya gitunya ternyata lebih besar gitu ya. Simpulnya sedikit tapi ruas dari setiap bobotnya lebih besar. Nah, itu belum tentu dia akan menghasilkan total jarak juga yang lebih baik dibandingkan simpulnya yang banyak. Oh, ternyata banyak persinggahan itu malah bisa menghasilkan total jarak yang lebih sedikit atau lebih optimal tadi. Sehingga di sini kalau misalkan mau dari Hayan menuju yang L tadi, nah inilah pilihannya gitu ya. Pilihan pertamanya bisa dari ke A, ke B, ke D, G gitu ya, ke I, ke K, ke J dan ke L tadi. Seperti itu. Oke. Nah, saya sedikit masuk ke bentar. Mana tadi Bu? Maaf ya. Ini baliknya yang bawah. Terus yang bawah. Oke. Ya, saya balik ke sini dulu ya. Jadi nanti supaya memastikan bahwa tidak ada tahapan yang terlewat gitu ya, bahwa di sini mulai dari pemilihan yang pertama A tadi. Jadi kalau misalkan bisa adik-adik mahasiswa bisa melihat pilihan-pilihan di sini mulai dari not yang pertama gitu ya, A ke B pilih lagi gitu ya, hitung lagi, nanti balik ke sini. Oh, pilihan satu dari sisi tadi saya bilang hitungannya BC. Kenapa BC? Karena bobot AB sama bobot BC jika ditambahkan 4. Tadi yang pilihan kedua sisi BD, bobot AB sama bobot BD ini juga 2. Oh, berarti sama-sama 4. Berarti kedua pilihan ini memiliki bobot total gitu ya, bobot total yang sama, itu sama-sama 4. Nah, maka pilihannya adalah BC dan BD. Nah, dari sini lagi nih. Nah, kita mulai. Oh, tadi pilihannya bisa BC, bisa BD. Jadi kalau misalkan sisi yang terdekat adalah yang BC tadi, ini bisa lihat sisi yang berdekatan dengan BC adalah yang sisi CE gitu ya. Nah, dengan total bobotnya 0,22. Berarti 0,22 tambahkan sama yang 4. Berarti hasilnya adalah 4,22. Nah, yang kedua gitu ya, sisi yang berdekatan dengan sisi BD gitu ya, yaitu adalah bisa ada 2 nih dari BD. Oh, bisa dari D ke C atau dari D ke G gitu ya, dengan total bobotnya adalah kalau misalkan dari yang sisi DC itu 3 gitu ya, sehingga ditambahkan sama yang tadi sebelumnya 4, oh berarti totalnya 7 gitu ya. Sedangkan DG itu 2,5, berarti bobot totalnya adalah 6,5. Sehingga dipilih gitu ya, dipilih sisi DG. Kenapa DG? Nah, bisa terlihat ya perbandingan antara nilai 7 dan nilai 6,5 itu mana sih yang terkecil, walaupun cuma beda sisi 0,5 itu lumayan ya. Nah, jadi pilihlah misalkan dengan bobot yang terkecil, yaitu yang di DG 6,5. Jadi keputusannya untuk memilih sisi yang dari CE gitu ya, CE dan sisi DG karena bobot totalnya lebih kecil tadi. Nah, ini bisa ketahuan ya. Untuk yang pertama pilihan alternatifnya BC gitu ya, BCDE gitu ya, BCDE BCCE sorry ya. Ini total tadi 4,22 dan yang kedua alternatifnya adalah 6,5. Nah,
yang ini gitu ya, memilih tadi udah punya nih hitungannya. Nah, kita lihat lagi, oh mana yang belum gitu ya tadi. Untuk memilih sisi yang berdekatan dengan sisi CE tadi dan sisi DG tadi. Jadi sisi yang berdekatan dengan sisi CE gitu ya, ini adalah sisi E gitu ya, sisi E dan L. Karena dari E ke L itu udah nggak ada simpul lagi, berarti memang ya E dan ke L gitu ya. E ke L itu bobotnya sangat besar ya, 12. Jadi total bobot yang tadi awalnya 4,22 ditambahkan dengan 12, jadi udah punya langsung total ada 16,22. Itu kan alternatif yang pertama. Jadi kita punya dua gitu ya. Dan yang kedua adalah sisi yang berdekatan dengan sisi DG. Nah, sisi GI dengan bobot 2 berarti bobot totalnya adalah 6,5 sampai ke DG ditambah 2 berarti 9. Gitu ya. Jadi dipilih nih sisi GI karena bobotnya lebih kecil. Kita bandingkan tadi ada 16,22 gitu ya. Dan yang berikutnya adalah 9. Berarti kalau pilih mau 16,22 atau pilih 9, ya kita kan lihatnya adalah dari bobot terkecil ya. Jadi pasti memilihnya yang 9 tadi. Nah, lanjutnya memilih sisi yang berdekatan dengan sisi GI-nya tadi. Jadi sisi yang berdekatan dengan sisi GI gitu ya, itu adalah sisi JK ya, gitu ya. Sisi JK. IK dengan bobot 2 gitu ya. Nah, sehingga bobot totalnya 9 gitu ya, ditambah dengan 2 sama dengan ya berarti kalau misalkan 9 tambah 2 berapa? Berarti misalkan ya kita bilangnya 11 atau lihat ya nanti tolong dihitung ulang gitu ya hitungannya bahwa dipilih perbandingan adalah kita memilih dengan nilai sekian gitu ya 0,5 atau berapa. Nah, berarti kita tandain lagi. Jadi supaya tidak keliru gitu ya, kita bisa nandain oh berarti tadi pilihan pertama mana gitu ya, pilihan yang keduanya mana dibedakan dengan warna atau misalkan dengan cukup dengan bold dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini memilih sisi berikutnya nih dari sisi IK gitu ya. Ini sisi yang sudah dipilih gitu ya hingga langkah tadi sebelumnya sudah dari AB gitu ya, terus gitu ke BC gitu ya, dari BC ke BD gitu ya, terus ke DG gitu ya. Nah, dari DG ke GI gitu ya, ke GI ke IK. Nah, dari IK gini. Jadi pilihan yang satu adalah sisi KJ. Nah, ini ada pilihan nih KJ. Itu sama langsung ke dari K ke L. Nah, lihat lagi tadi penotalannya. Jadi kalau bobot dari sisi KJ sama dengan 1, bobot totalnya ini adalah 10,5 gitu ya. Sampai ke IK ditambah 1 tadi sama dengan 11,5. Dan pilihan kedua juga sama dengan 14. Nah, ini bisa lihat keputusannya adalah memilih sisi KJ karena memiliki bobot total lebih kecil gitu ya, 11,5 dibandingkan dengan 14. Jadi perbandingan bobot totalnya adalah kita bisa lihat gitu ya, ya pilih yang mana. Ya kalau mau balikin lagi seperti sama ya, lihatnya yang kecil gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah pilih sisi KJ karena bobotnya total lebih kecil yaitu 11,5. Nah, ini yang tadi gitu ya, artinya dapat dari mana tadi 12 gitu ya. Nah, ini bisa lihat ya. Jadi 12 itu ternyata gitu ya, ini penjumlahan dari proses-proses sebelumnya gitu Bu. Jadi ada angka-angka yang memang harus kita perhitungkan yaitu dari jarak atau bukan dari waktunya. Seperti itu. Jadi kita selalu membandingkan ya Bu ya. Iya. Kalau mau lewat kanan berapa, lewat kiri berapa, Iya, seperti ya. iya. Dan ini mungkin bobot ini mungkin jarak ya. Ya. Katakanlah misalnya 2 ini nilai 2 meter, 2 meter atau 2 kilometer gitu ya, seperti itu. Memang kalau kita lihat kayak dari E ke L itu kan straight ya Bu ya. Iya. Mungkin ini lewat tol gitu ya. Tapi kan kalau tol mungkin kalau ini kan kita hanya berpatokan pada jarak ya, belum mempertimbangkan biaya ya, biaya transportasinya ya, seperti berapa bensin yang dikeluarkan gitu ya, berapa solar yang dikeluarkan, kemudian kalau masuk tol juga berapa biaya yang dikeluarkan. Mungkin nanti bisa dengan kolaborasi itu ya Bu ya, untuk pengembangan ke depannya sehingga bisa mendapatkan
rute yang Iya, benar-benar optimal iya, ya. iya. Kalau ini kan rute optimal berdasarkan jarak Dari terpendek ya. jarak terpendek, iya. Ini untuk yang kasus transportasi ya Bu ya. Transportasi, ya. Baik. Mungkin berikutnya untuk yang kasus penugasan ya Bu. Beda lagi ya pasti ya algoritma yang digunakan. Ya, sedikit berbeda Bu. Boleh Sedikit silakan, Bu. berbeda. Baik, terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Tadi mudah-mudahan yang transportasi tadi sudah cukup jelas ya. Jadi memang benar disampaikan bahwa salah satu indikator adalah kita tadi masih pakai jarak ya. Indikator lain tuh selain jarak ada waktu gitu ya, dari biaya memang harus kita pertimbangkan. Ada orang yang bilang yang penting cepet sampainya gitu ya. Berarti ya sudah kita lewat yang tol tadi gitu ya, nggak menghitungkan jarak dari waktunya. Nah itu bisa kita ganti tadi di ruas ya bobotnya, jadi berdasarkan waktunya. Oke, sekarang masuk ke masalah yang ke penugasan gitu ya. Jadi masalah penugasan ini berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas gitu ya. Alokasi tugas atau penugasan yang optimal. Nah, dalam arti aplikasi penugasan ini berkaitan dengan keuntungan maksimum bagaimana alokasi tugas atau penugasan dapat memberikan keuntungan yang maksimal gitu ya. Ini bisa lihat dari apa? Oh, ini saya punya karyawan gitu ya, punya beberapa karyawan. Anggap contoh misalkan seperti itu gitu ya. Ini harus mengerjakan apa? Sedangkan pekerjaannya banyak dan bisa kita punya keterbatasan karyawan. Nah, itu bisa melakukan menggunakan metode penugasan ini gitu ya. Nah, terus kita menggunakan graf ya. Untuk apa? Untuk dapat mengidentifikasi tadi gitu ya. Kalau misalkan kelihatan kita pakai simpul yang pertama tentang pekerjanya, simpul yang bagian sisi keduanya adalah tentang tugasnya. Nah, ini bisa kelihatan nih garis kemana. Kan dengan adanya garis seperti ini kita lihat, oh pekerja satu dia akan mengerjakan tugas 1 dan juga tugas 3 gitu ya. Pekerja 2 bisa mengerjakan mana? Oh dia hanya mengerjakan misalkan tugas kedua dan seterusnya. Jadi secara visual gitu ya, dengan menggunakan teori graf itu lebih enak membacanya dibandingkan kita membaca sebuah narasi yang ditugaskan itu tapi ya banyak ininya ya gitu ya, jadi takutnya salah tafsir. Oh saya ngerjain apa? Nah kalau dengan adanya teori graf ini gitu ya, dengan arah kita bisa lebih enak ya melihat siapa mengerjakan apa. Dan ini gitu ya, ini untuk metode Hungarian. Nah metode Hungarian ini merupakan sebuah penyelesaian algoritma yang konvensional untuk optimasi gitu ya. Nah sebenarnya memang lebih sering digunakan untuk metode penugasan ini. Kita masuk ke contoh kasusnya gitu ya. Di mana contoh kasusnya ada analisis bagaimana masalah penugasan pada algoritma matching graph berarti dan menggunakan metode harian. Nah, contoh misalkan dalam dunia bisnis nih dan industri, manajemen selalu menghadapi masalah tadi penugasan optimal pabrikan atau personal yang berbeda dengan tingkatan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya secara narasi gitu ya. Kita membuat suatu narasi di sini bahwa ada tugas loh untuk dari beberapa keterbatasan sumber daya dan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga nanti sebenarnya tujuannya adalah kita mencoba untuk memodelkan gitu ya bagaimana untuk metode graph matching ini bisa melihat bahwa permasalahan memasangkan pasangan yang tepat pada setiap elemen gitu ya dan sebuah himpunan dengan elemen lainnya. Nah, matching M di sini merupakan himpunan sisi yang demikian rupa sehingga kedua sisi M tidak bertemu di titik yang sama. Nah, disebut dengan sisi matching pada graf disimpulkan dengan garis tebal gitu ya, sedangkan sisi bukan matching disimpulkan dengan garis tipis. Nah, jadi banyak kayak matching yang ada pada suatu graf tersebut. Ini nanti disimpulkan dari yang kita notasikan dengan pakai yang menggunakannya M. Jadi kardinalitasnya bahwa M sama dengan 2, yaitu ada nilai V, V2, V3 dan V4 dan V5. Ya, seperti itu. Oke, sedikit ya tentang matching maksimum dan matching yang sempurna. Jadi kata matching maksimum adalah matching yang mempunyai jumlah bobot sisi yang maksimal. Jadi M disebut matching maksimal jika G-nya tidak memuat matching M yang lain. Nah, gitu ya. Nah, dilihat bahwa dari yang garis yang pertama kita sebut ini adalah yang maksimum. Kenapa? Karena jumlah sisinya pada matching ini sama dengan 2. Tidak ada matching lain dengan jumlah sisi lebih besar dari 2. Jadi ini adalah nilai yang maksimum. Untuk yang tidak maksimum gimana? Karena kelihatan nih yang tebal tuh hanya 1. Ya, masih ada matching lain sebenarnya dengan jumlah sisi yang lebih besar. Jadi ini belum dikatakan optimum. Seperti itu. Baik, mohon izin ya Bu Rati. Iya. Ini kita terbatasan waktu ya. Jadi
Pemirsa UGTV dan adik-adik dimanapun berada, sepertinya kita harus jeda dulu sejenak ya. Dimana di segmen berikutnya, segmen terakhir, kita akan melanjutkan masalah penugasan ini ya. Kemudian kita akan masuk juga ke dalam kasus mengenai masalah perencanaan tata letak fasilitas ya Bu Rati. Jadi jangan kemana-mana, saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih kepada pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa yang masih setia bersama kami menyaksikan literasi mata kuliah unggulan terapan teori graf. Kembali lagi bersama kami di segmen 3 pada literasi mata kuliah unggulan terapan teori graf ini. Di mana sedikit saya ingin mengulas mengenai apa yang sudah dipaparkan di segmen 2 mengenai masalah transportasi dengan menggunakan algoritma greedy untuk mendapatkan rute optimum dengan jarak terdekat sehingga nantinya bisa meminimalkan biaya transportasi. Nah, tadi juga di segmen 2 kita juga sudah masuk ke masalah penugasan. Mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan Bu Rati masalah penugasan dan kita lanjutkan juga dengan masalah perencanaan tata letak fasilitas. Silahkan Bu Rati untuk dilanjutkan. Iya, baik, terima kasih Bu Emi. Oke, baik ya, kita lanjut ke penugasan. Tadi sempat potong ya, karena memang penugasan ini baru sampai kasus di mana harus ada yang namanya pembagian gitu ya, pembagian kerja antara si karyawan gitu ya sama si pekerjaannya apa. Nah, ini langsung kita masuk ke studi kasusnya ya, biar langsung oh ya seperti itu gitu ya, langsung paham mengenai contohnya. Oke, jadi misalkan kita mempunyai data gitu ya, dari kita ngumpulin data ada pekerja gitu ya, dengan pekerja yaitu mulai pekerja A sampai dengan E, dan pada sebuah kolom ini gitu ya menunjukkan jenis pekerjaannya nih, gitu ya, jenis pekerjaannya gitu ya, yaitu pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi setiap angka gitu ya pada tabel mempresentasikan biaya gitu ya, bisa waktu, gitu ya, bisa tingkat dari efisiensi apabila seorang memang pekerja ditugaskan pada pekerjaan tertentu gitu ya. Sebagai contoh misalkan pekerjaan A gitu ya, pekerja A memiliki nilai 80 gitu ya pada pekerjaan 1 gitu ya. Pekerja B memiliki nilai misalkan 64 pada pekerja 2 dan seterusnya. Nah, jadi data inilah yang nantinya akan kita jadikan evaluasi atau diolah yang menggunakan metode Hungarian untuk menentukan kombinasi penugasan paling optimal. Jadi tujuannya adalah memperoleh alokasi pekerjaan terbaik gitu ya. Sehingga total gitu ya, kalau misalnya kita pakai biaya, total biaya yang dapat nantinya diminimalkan atau tingkat efektivitas kerja dapat dimaksimalkan. Nah, itu tadi. Jadi kata optimal itu sebenarnya belum tentu maksimal, belum tentu minimal. Tergantung memang tujuannya apa. Kalau kita ngomongin biaya pastinya pengennya adalah yang minimal. Tapi kalau misalkan kita ngomongin efektivitas kerja gitu ya, pasti pengennya yang maksimal. Nah, jadi kita mencari nih optimal itu berdasarkan dari apa sih yang kita tuju gitu ya. Karena nanti jumlah pekerjanya ini kalau lihat dari tabel ini banyak dibandingkan dengan jumlah pekerja yang lainnya. Jadi maka tahap selanjutnya itu ya dapat ditambahkan mungkin ada variabel dummy. Kenapa variabel dummy? Kalau lihat ya pekerjaan cuma A, B, C, D, E, oh ada 5 gitu ya. Pekerjaannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti matriksnya 5 sama 6. Nah, berarti kita nanti insert dummy-nya. Dummy-nya adalah seolah-olah ada jenis pekerjaannya gitu ya. Oke, pertama dengan yang di sini adalah langkah awal gitu ya, dilakukan mendefinisikan dua himpunan dulu ya, dua himpunan simpul pada graf gitu ya, pada grafnya. Nah, himpunan yang pertama adalah V1 tentang pekerjanya yaitu X1, X2 yang tadi yang di tabelnya gitu ya. Dan yang himpunan kedua adalah tentang pekerjaannya gitu ya, V2. Y1, Y2 tidak sampai 6 tadi. Dan data masalah penugasannya ini akan terlihat. Misalkan penggambaran bahwa dari graf ini ada bobotnya nih ya, dari
dari masing-masing bisa lihat ya dari grafiknya gitu ya, dari setiap pekerjaannya di bawah pekerjaan ini nggak balance satu nih, kurang gitu ya. Kalau mau kita pakai satu pekerjaan gitu ya, nah ini berarti masih ada pekerjaan yang tidak kebagian ke siapa gitu ya. Dan garis-garis yang mungkin ada dilihat di pemirsa TV dilihat ini adalah yang untuk penggambaran yang tabel tadi gitu ya. Ya ini lihat seperti ini gitu ya, mau menggambarkan dari jenis pekerjaannya dan pekerjaannya itu siapa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, pada langkah ini gitu ya, pada langkah ini kita akan membentuk namanya graf dasar dulu gitu ya. Dari subgraf gitu ya yang disebut dengan namanya equality subgrafnya nanti. Ya, sisi inilah yang menjadi kandidat gitu ya, kandidat dalam pembentukan matching optimal gitu ya. Nah, selanjutnya pada langkah kedua nanti dipilih sembarang nih, berarti gitu ya, kita ambil dulu matching awal M pada graf gitu ya, pada graf. Ya, contoh misalkan didapat nilai M0 gitu ya, ada X sama dengan 2-nya, Y sama Y5, X2 sama Y5, X3 sama Y3, X4 Y4 dan seterusnya. Jadi artinya misalkan pekerja X2 itu dipasangkan dengan pekerjaan yang Y5 dulu nih gitu ya. Terus pekerja X3 tadi yaitu dengan Y3 dan seterusnya gitu ya. Jadi garis-garis hitam di sini akan lihat bahwa menunjukkan adanya sisi yang dipilih gitu ya. Sisi yang dipilih sebagai matching, sedangkan garis-garis yang tipis gitu ya, abu, ini menunjukkan sisi yang tidak dipilih. Nah, pada langkah ini gitu ya, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan apakah memang matching yang diperoleh sudah merupakan matching yang sempurna atau belum gitu ya. Kalau ternyata masih terdapat simpul pada himpunan yang pekerja V1 ini belum memperoleh pasangan gitu ya, belum ketahuan nih punya siapa gitu ya, ngerjakan apa gitu, memperoleh pasangan itu disebut yang ini masih yang belum dapat lah gitu ya istilahnya ya. Jadi pada contoh ini simpul yang S1 belum memiliki pasangannya karena memang prosesnya nantinya dilanjutkan sehingga ada pohon alternatif tadi. Oke, lanjut ke tahapan yang 3B gitu ya, misal X simpul, dari simpul selanjutnya dan seterusnya. Ya, terus gitu yang tahapan yang ketiga C-nya. Nah, susunan sebuah pohon yang alternatif ini dari sisi M gitu ya, yang berawal dari X1 dan seterusnya gitu ya. Jadi karena kita bilang tadi tujuan prosesnya adalah mencari augmenting path gitu ya, yaitu lintasan yang dapat digunakan untuk menambah jumlah pasangan pada matchingnya. Nah, ini kelihatan nih nantinya ya harus apa gitu ya, karena dilakukan pembaruan namanya pelabelan simpul menjadi pelabelan baru gitu ya, agar proses pencarian matching maksimum dapat dilanjutkan pada iterasi berikutnya. Nah, jadi intinya dari tahapan ini belum sempurna ya gitu, dan masih terdapat simpul yang memang belum mendapat temannya ibaratnya gitu ya, belum mendapat pasangannya. Jadi algoritma ini akan terus membangun yang namanya alternating tree gitu ya, dan memperbarui pelabelan gitu ya, pelabelan hingga diperoleh matching maksimum atau solusi penugasan yang optimal. Nah, kita lihat sini. Mungkin pada tahap ini dilakukan pembaruan pelabelan simpul untuk mencari matching maksimum yang lebih baiknya. Pertama gitu ya, nanti dihitung nih nilai minimum dari seluruh pasangan kandidat pada pohon alternatif tadi. Nah, dari perhitungan diperoleh misalkan nilai minimum dapat sama dengan 20 misalnya ya. Kan 20 yang berasal dari sisi pekerja 5 sama pekerjaannya 6 misalkan. Nilai dari ini kemudian digunakan untuk memperbarui label simpulnya. Label pada simpul di himpunan pekerja dikurangi gitu ya, sehingga sedangkan label pada simpul pekerjaan ditambah. Nah, hasilnya diperoleh pelabelan baru, karena pada pelabelan baru masih terdapat simpul yang masih belum saturate ya, maksudnya belum masih dapat pasangan yang masih sendiri. Jadi maka proses dilanjutkan dengan penyusunan kembali. Nah, itu ya dari pohon tersebut yang bisa dilihat. Ini lintasan augmenting yang digunakan untuk memperbarui matching sehingga jumlah pasangannya dapat bertambah dan mendekati matching sempurna. Nah, inti dari tahap ini adalah memperbarui label simpul dan mencari lintasan augmenting baru agar diperoleh solusi penugasan yang optimal. Oke. Nah,
pada tahap akhir ya, pada tahap ini diperoleh lintasan yang augmenting yang digunakan untuk memperbarui. Nah, matching yang sebelumnya menjadi matching maksimum baru. Oh, terlihat ya, mulai terlihat nih gitu ya. Pekerjaan satu mendapat pekerjaan dari Y2 gitu ya. Pekerja X2 mendapatkan pekerjaan Y5. Pekerja X3 itu mendapatkan pekerjaan di Y3, X4 dari Y4 dan X5 dari yang Y6. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kelihatan bahwa dari total ini gitu ya, kita mendapat nih total nilai dari yang solusi penempatan karyawan ini didapat nilainya tadi 604 ini gitu ya. Sudah terhitung gitu ya bahwa 604 ini merupakan yang optimal untuk penugasan. Jadi ini dilihat ya bahwa memang di sini karena memang pekerjaannya itu tadi jumlah pekerja dan jumlah pekerjaannya masih belum balance, sehingga memang akan terlihat ada satu pekerjaan yang belum mendapatkan tuannya nih, artinya belum dapat si pekerjaannya siapa yang mengerjakan gitu ya, yaitu misalkan Y1 gitu ya. Y1 masih belum bisa dikerjakan oleh pekerja gitu ya. Nah, sehingga kita butuhlah yang namanya istilah dummy tadi supaya memang bisa menyelesaikan penugasan tadi gitu ya. Jadi masalah di sini kita pakai gitu ya, menunjukkan penyelesaian masalah penugasan menggunakan metode yang tadi sama. Tahap-tahapnya juga pertama mencari nilai pada baris, kemudian setiap elemen nanti pada baris dikurangkan dengan nilai maksimum untuk setiap barisnya dan seterusnya. Sehingga kalian ini gitu ya mungkin dilihat bahwa ada suatu perhitungan gitu ya, menarik garis gitu ya pada baris atau kolom yang mempunyai nilai 0 dengan cara memilih baris atau kolom yang memiliki 0 tadi gitu ya. Ini terlihat ya bahwa di tahap keempat saja sudah ada penarikan garis gitu ya di kolom kedua gitu ya dan 3, sedangkan baris kedua, baris keempat dan baris ke-6 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat berdasarkan prosesnya sampai ke tahap ke-5 dan tahap ke-6. Nah, lihat ya mulai bahwa adanya pembagian, Nah, dari dummy ini gitu ya, dari dummy ini bahwa ada nilai optimal maksimum gitu ya, sama Z-nya ternyata sama-sama 604 tadi ya. Nah, berarti penempatan pekerjanya menggunakan metode dummy ini, pekerja X1 masih mengerjakan pekerjaan Y2, pekerja X2 mengerjakan pekerjaan Y5, pekerja X3 mengerjakan pekerjaan Y3 dan seterusnya. Nah, jadi peran variabel dummy ini sebenarnya untuk variabel dapat dialokasikan pada variabel pekerjaan Y1 ya, Y1, Y4, Y5 dan Y6. Jadi karena kan memang pekerjaan X2 mengerjakan pekerjaan pada Y5, pekerjaan X4 mengerjakan pekerjaan pada Y4 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan contoh kasus yang sudah dibahas gitu ya, ini diperoleh dari hasil bahwa kedua metode memiliki hasil maksimum yang optimal yaitu 604 tadi. Seperti itu untuk penugasan melihat ada berapa pekerja dan berapa pekerjaan gitu iya, ya Bu ya. iya. Dan kita juga bisa membatasi ya, Iya. satu orang pekerja itu memiliki beberapa pekerjaan Iya, gitu untuk ya. kasus Jadi, yang di sini memang karena masih kasus sederhana ya Bu ya, masih dibatasi. Tadi kan matriks harusnya 5 sama 6, maka coba kita lah pakai dummy. Oh, ternyata memang ada pekerjaan yang memang belum tertugaskan lah bahasanya, tertugaskan ke siapa. sehingga kita bisa memberikan penugasan Iya. ke mereka yang belum dapat Iya, pekerjaan seperti itu ya. Iya. Wah, lumayan menarik ini ya Bu. Mungkin setelah ini kita masuk ke dalam masalah tata letak fasilitas ya. Ini kalau nggak salah bagaimana penempatan perangkat-perangkat ya mungkin ya, Jadi perangkat-perangkat penyusunan industri ya. fasilitas atau mesin-mesin yang Mesin-mesin ada di industri area ya. produksi. Supaya lebih optimal mungkin Iya, ya Bu ya. Karena iya. kan terkadang ada satu mesin yang memang sudah digunakan ya, Iya. atau digunakan bersama Iya. untuk beberapa proses ya seperti itu. Silahkan Bu Ratih. Iya, baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Ini untuk kasus yang berbeda. Ini
lumayan jadi inian juga ya di teknik industri ya. Jadi tema-tema yang memang dipakai tentang layout gitu ya. Ini masalah tentang tata letak fasilitas. Jadi tata letak fasilitas ini adalah cara mengatur fasilitas gitu ya pabrik untuk menunjang proses produksi. Nah, dengan menempatkan mesin gitu ya. Jadi di sini bukan cuma hanya mesin tapi fasilitas lain penunjang secara efektif, efisien dan area yang telah disediakan. Jadi ada keterbatasan luas gitu ya, luas lantai gitu ya. Bagaimana kita menempatkan mesin-mesin ini supaya memang alurnya itu secara optimal gitu ya. Oke. Nah, poin pentingnya gitu ya, kita bisa melihat bahwa penelitian, contoh misalkan penelitian yang pernah dilakukan dari Heragu di tahun 2008 menunjukkan bahwa metode graf ini dapat digunakan merancang tata letak gitu ya pabrik dengan mengidentifikasi gitu ya. Terus itu metode ini bekerja menggunakan pendekatan trial and error dan mempertimbangkan total momen perpindahan untuk menentukan tingkat kedekatan antar departemennya. Nah, dalam konsep ini digunakan dari graph planner, yaitu graf yang memang dapat digambarkan pada bidang data tanpa adanya sisi yang saling berpotongan gitu ya. Selain itu juga dengan metode ini departemen yang memiliki hubungan paling dekat gitu ya, yang paling dekat dengan ditempatkan berdekatan sehingga aliran material menjadi lebih efisien dan biaya perpindahan dapat diminimalkan. Karena kita tahu gitu ya untuk menyusun mesin-mesin atau fasilitas kita harus mempertimbangkan ini dia masuknya adalah layout by process atau layout by produk. Kalau layout by produk berarti memang semua prosesnya harus sesuai diurutkan dengan urutan dari proses si produknya. Tapi kalau jumlah produknya banyak gimana, kan prosesnya beda-beda. Nah, itu kita bisa pakai layout by proses. Nah, tetap aja kita mempertimbangkan pakai graph ini. Jadi biar terlihat modelnya seperti apa gitu ya. Nanti kelihatan dari model graf ini, ini adalah layout by proses, ini adalah layout by produk gitu ya. Oke, kita masuk langsung ke kasusnya, bisa gitu ya. Jadi kasus ini adalah tentang usulan perbaikan tata letak pabrik di PTA gitu ya, dengan kita menggunakan metode graph gitu ya, dari graphic theory approach. Dengan deskripsi kasusnya adalah pertama gitu ya, sebuah industri yang bergerak pada bidang manufaktur yang memproduksi furniture dan merupakan perusahaan dari job shop gitu ya, yang perusahaannya job shop. Nah, beberapa macam produk yang dihasilkan seperti meja belajar gitu ya, meja komputer, begini baru 2 ya, mungkin variasinya itu lebih banyak lagi gitu ya. Terus layout lantai produksinya yang tidak pernah berubah atau mungkin dari berdasarkan penelitiannya mulai dari awal terbentuk ini nggak pernah berubah nih. Berarti kalau misalkan nanti ada produk baru, apakah masih tetap menggunakan layoutnya by produk atau by proses? Nah, ini harus ada identifikasi gitu ya. Layout pada lantai PTA juga dilakukan perancangan tata letak yang dapat minimasi total momen perpindahan yang terjadi dengan menggunakan dari graph theoretic approach ini. Nah, layout usulannya didapatkan dengan menggunakan maksimal planar adjective graph dari beberapa iterasi. Nah, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mencari solusi dari permasalahan. Oke, langkah-langkah kita lihat langkah-langkah pembuatan maksimal kayak dengan metode GTA-nya. Pertama, tentukan pasangan mesin dalam flow matrix yang memiliki aliran perpindahan terbesar. Yang kedua, dari baris node yang terhubung tersebut pada flow matrix, nah carilah node yang paling yang belum ada gitu ya, yang ada dan memiliki aliran perpindahan terbanyak dengan node yang telah terhubung. Terus dilanjutkan dengan kita melakukan perbarui berdasarkan hasil analisis yang sudah ada, terus menghubungkan node terpilih dengan node yang pada yang terpilih yang pertama dan seterusnya, sehingga nantinya gitu ya kita akan melakukan pengulangan sampai kita mendapatkan penghubung gitu ya yang optimal tadi. Oke, kita masuk ke pengumpulan data. Tahap pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan meliputi proses produksi, terus ada material gitu ya, ada tentang partnya juga yang dipindahkan, total momen perpindahan awal, luas lantai produksi, serta susunan departemen pada area produksinya. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak perusahaan yang bersangkutan, observasi langsung, dan perusahaan terkait gitu ya. Jadi produk yang menjadi objek di sini adalah meja komputer gitu ya, dan meja belajar. Nah, produk ini bersifat knockdown. Jadi bahan baku utama yang digunakan adalah kayu gitu ya, kayu dan pipa besi.
Oke, kita melihat contoh datanya seperti ini gitu ya. Ada data part produk yang digunakan sebagai dasar analisis tata letak fasilitas. Terdapat beberapa jenis produk yang memang dianalisis, yaitu ada meja komputer dan lain-lain. Sebenarnya ini banyak gitu ya. Jadi setiap produk terdiri dari beberapa komponen dengan dengan material, jumlah unit dan massa yang berbeda-beda gitu ya. Terlihat material yang paling dominan di sini adalah kayu, nah, gitu ya, kayu dan kayu PB, MDF, besi, resi gitu ya, atau hollow kotak dan plastik gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan pada produk GT47, 476. Nah, komponen atau panel gitu ya memiliki massa terbesar yaitu 4,1 kg per unitnya. Jadi kalau di ini nantinya produknya itu kita harus buat yang namanya bill of material gitu ya, sehingga terlihatlah yang namanya struktur produknya, sehingga bisa ketahuan nih apa aja sih gitu ya komponen-komponennya sebelum jadi produk gitu ya, apa sih yang dibutuhkan, sehingga tahu nih bahan bakunya apa aja gitu ya. Jangan kelihatan di sini. Jadi di bagian partnya, di bagian materialnya, jumlah yang dibutuhkan dan berapa banyak gitu ya, berapa banyak atau masanya. Oke. Lanjutnya adalah tentang permintaan produk. Nah, ini kalau tadi dari sisi kita melihat adalah uraian dari produknya, sedangkan kita harus melihat juga karena ngomongin adalah kebutuhan gitu ya, lihat kebutuhan. Jadi kita lihat dari sisi customer itu butuh berapa. Kenapa kita harus ada perbandingan dari kok ngomongin bahan baku terus permintaan. Nah, kita nanti menentukan jumlah mesin gitu ya. Kalau saya butuhnya cuma satu, ya cuma satu mesin aja. Tapi kalau butuhnya ternyata 1000, nggak bisa dong satu mesin aja. Nah, itu kan maksudnya begitu. Jadi ada berdasarkan kebutuhan dari konsumennya gitu ya. Dan kita nantinya kita hitung untuk kebutuhan fasilitasnya, baik itu mesinnya atau fasilitas lainnya. Jadi ada perbandingan di dua proses atau tahapan tadi. Oke. Lanjut ke sini. Jadi selanjutnya adalah dari from to chart gitu ya. Ada tabel namanya alat bantu from to chart atau flow matrix. Ya, tabel ini menunjukkan ya, kalau kalian bisa lihat ini ya. Jadi menunjukkan besarnya aliran perpindahan material antar departemen produksi. Nah, ini baris-baris ini menunjukkan departemen gitu ya, from gitu ya. Sedangkan kolomnya menunjukkan departemen tujuannya. Atau from to chart-nya. Jadi nilai pada setiap sel itu menggambarkan total momen perpindahan. Jadi misalkan kalau misalkan dari baris 1, dari bagian departemen 1, ada nggak perpindahan gitu ya, perpindahan ke departemen 2? Oh, ada gitu ya. Tapi kenapa itu dari 1 ke 1 digaris, diarsir gitu ya? Ya, kemungkinan misalkan itu tidak ada perpindahan di situ gitu ya, tidak ada aliran yang bergerak di situ, sehingga kita dibuat arsir. Ataupun misalkan Bu ada yang terisi misalkan ya, berarti memang ada, dia muter istilahnya kayak alurnya itu setelah dia melalui proses gitu ya, melalui departemen lain, dia akan kembali gitu ya ke departemen tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini kan akan dilihat ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke flow matrix-nya. Nah, di flow matrix ini yang digunakan untuk melihat besarnya hubungan perpindahan material antar departemen produksi. Jadi nilai pada matriks yang ditunjukkan ini adalah total perpindahan antara dua departemen. Jadi semakin besar nilainya gitu ya, maka semakin penting kedua departemen tersebut ditempatkan berdekatan. Jadi cari nih ya, dari banyaknya angka-angka di sini, cari yang nilainya besar-besar, yang paling gede gitu ya. Jadi supaya, karena apa? Artinya banyak pergerakan di sana. Berarti memungkinkan saya mendekatkan departemen 13 misalkan gitu ya dengan departemen 1. Kalau lihat dari sini ya, contoh ya, nilai besarnya. Oh, yang nilai mana lagi ya? Berdekatan 13 sama 14. Jadi ada kandidat-kandidat yang memang harus berdekatan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang untuk atau tidak terlalu lama untuk proses pemindahannya, karena itu sering terjadi ya, frekuensinya banyak, sehingga lebih baik didekat. Nah, dengan seperti itu gitu ya, kita membuat awal nih, layout awal. Nah, layout awal terlihat dari misalkan 16 departemen ini ya, dari lewat awal ini kita melihat, oh ternyata ada di proses 1 di sini gitu ya, proses 1 di sini, proses 2 gitu ya, proses 3 dan seterusnya. Nah, kalau bisa ngelihat ini, Bu, ini kenapa nggak urutan?
melihatnya adalah kita lihat dulu ini urutannya apakah memang tadi layout by produk atau layout by proses. Nah, nama-nama departemen ini apakah tadi sudah sesuai dengan urutannya? Kita awalnya adalah dari mengurutkan dari tabel gitu ya. Oh, satu saya namanya fasilitas meja. Dua, misalkan hot press dan seterusnya. Nah, saat di lantai produksi kita kan melihatnya secara existing. Oh, ternyata yang satu itu malah berdekatan sama 13. Artinya apa? Misalkan meja itu berdekatan sama dari mesin bor. Nah, berarti kenapa meja penempelan dekat dengan mesin bor? Itu kita analisis di awal. Berapa jaraknya? Jarak antar gangnya. Kenapa sampai gangnya pun dihitung? Karena memang itu buat pergerakan material dan buat kepergerakan dari operatornya. Sehingga nanti kalau misalkan sudah, kita akan menghitung namanya pembuatan layout usulan nih. Nah, menggunakan graf ini gitu ya. Jadi menghitung perpindahan massa yang terjadi antar masing-masing departemen. Mulai dari iterasi 1 dari seluruh node yang tersedia, dipilih jumlah aliran perpindahan massa yang paling besar gitu ya. Terus lanjut ke iterasi 1 gitu ya. Dipilih busur busur atau node atau aliran gitu ya yang memiliki jumlah perpindahan terbesar juga dan seterusnya, sehingga nantinya terbentuklah yang namanya ada node yang memindahkan bahwa ternyata node 1 memiliki jumlah aliran perpindahan terbesar dengan node 13 dan 14. Jadi ada hubungan kenapa dia 14 sampai 16. Terus apalagi, nah bahasanya gitu ya, apalagi oh dia dekatkan dengan 13, ada nggak node lain yang saling atau paling banyak juga dengan yang 14, 13, 16 ini, oh ya ada satu. Nah berarti satu itu akan ditempatkan di tengah, posisinya di tengah dibandingkan dengan fasilitas penomoran 13, 14, 16 tadi. Oke, dan sampai iterasi 3 seperti itu. Nah, nanti saya lihat lagi. Setelah saya berbentuk segitiga tadi antara 14, 16, 13 yang ada satu tadi. Nah, berarti mana gitu ya? Mana node yang perlu saya tempatkan dengan nilai terbesar tadi? Oh, ternyata dipilih nih dari busur 1, 13, 14, 16. Node 2 ini memiliki jumlah aliran perpindahan terbesar dengan node 1 sama 13. Jadi posisinya dia ada di antara 1 dan 13 juga di tengah-tengahnya. Jadi bukan pada sisi segitiga yang sebelah kanan atau bawah, tapi yang sisi yang sebelah atasnya. Sampai dilanjutkan terus gitu ya hasil iterasi ke berikutnya gitu ya. Sampai ke namanya nanti menggambarkan maksimalnya seperti ini gitu ya. Jadi ada penggambaran semua node-nya tuh terisi full di sini nih. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan oh ini yang tadi node-nya ini ada di sini ya, ada dekat ini ya, dekat ini ya. Nah, sehingga dari penggambaran ini kita mengharapkan nih gitu ya, ada namanya usulan perbaikan yang agak sedikit berbeda dengan existing gitu ya. Kenapa sedikit berbeda ya? Kan perubahan itu nggak mesti semuanya gitu ya. Kita nggak mungkin semuanya merubah posisi mesin atau fasilitas yang memang sudah ada. Kita optimalkan mana yang memang bisa dirubah berdasarkan tadi gear graph tadi, sehingga nanti mulai nih ada layout namanya layout usulan seperti ini. Nah, sehingga kita bisa melihat perbandingannya bahwa antara perbandingan layout awal dengan layout perbaikan ini ada perubahan posisi. Hampir merubah gitu ya. Kalau memang tidak ada di awal informasi bahwa ada beberapa mesin yang tidak boleh dirubah, ya itu harus tetap. Tapi karena memang di awal misalkan tidak ada informasi bahwa mesin-mesin ini tidak boleh paten di situ, ya nggak apa-apa kita mengikuti sesuai dengan aturan dari graf tadi. Dari perhitungan kita bisa melihat ya, jadi dari jumlah awalnya 30 unit, ya hasil setelah perhitungan jadi 27 unit dan seterusnya. Ya seperti itu hasilnya, jadi agak sedikit terlihat berbeda nih yang dari layout awal dengan metode graf tadi. Kita akan menghasilkan layout usulan perbaikan dengan harapan persentase minimalnya sekitar 47,9% dari layout awalnya, seperti itu. Jadi kalau untuk tata letak ini ya tidak hanya bergantung dari mesin-mesinnya, tapi juga berapa banyak kira-kira departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut yang juga menggunakan mesin itu gitu ya. Iya, Jadi gitu. nanti mesin itu supaya lebih optimal ya dalam penggunaannya, juga mungkin karyawannya juga nggak bolak-balik terlalu jauh sana sini ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan model seperti ini ya Bu. Betul. Sehingga kita bisa melihat
perbedaannya dari layout awal menjadi layout usulan perbaikan. Iya. Ini memang sudah diterapkan ya Bu ya di dunia industri ya? Iya, iya, Karena sudah ini ada. lebih efisien juga ya. Iya, Dan karena memang kan kita menghitung jarak tadi Bu. Oh, berarti kebutuhan mesin proses A sama proses B harus berdekatan. Biasanya ada A, B-nya di sana jauh gitu loh. Nah, ini diusahakan berdekatan tadi supaya memang momen atau misalkan frekuensi perpindahannya tidak terlalu jauh gitu Nah, loh. atau apakah ini dilakukan setelah semua mesin itu ada atau ketika kita sudah merencanakan untuk pembelian mesin tersebut, Bu? Bisa mulai Biasa. dari awal perencanaan, kalaupun tadi ada evaluasi berarti memang dari perbaikan, artinya relayout, seperti gitu. Jadi kalau ada perencanaan tidak perlu dipindah-pindah. Iya, iya. Jadi bisa di Sesering awal mungkin, ataupun di tengah-tengah sudah selama perjalanan. Oke, baik, terima kasih Bu Dr. Rati Wulandari atas Sama-sama, paparannya Wali. hari ini. Tidak terasa Sama-sama. kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah. Pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa, kita telah sampai di penghujung acara literasi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan kita semua. Saya mengingatkan kembali bahwa rekaman dari acara ini dapat disaksikan melalui YouTube pada kanal UGTV Official. Saya Emi Haryatmi dan Ibu Ratih Wulandari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon izin untuk undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.